Yang terhormat bos farmasi atau obat-obatan, khususnya obat oskadon atau bodret, saya sarankan sampean produksi obat sebanyak mungkin. Karena warga 58 hari ini kelihatannya membutuhkan obat sakit kepala setelah di PHP dan di prank oleh omong-omong. Jan kacau tenan. Pak Prabowo renek suarane blas ya niki kasus Harvey Mois 300 triliun gene abane macan nasi aku. Duh. Pak Prabowo isin aku di lok-lokne rombongane Anies karo Ganjar jan isin aku, Pak. Yuk. Pak Prabowo wis tak kira tegas kaline ya halah piye iki Pak, aku jan dilok-lokne iki diserang karo rombongane Ganjar karo rombongane Anies iki. Ya toh. Lah terus Gibran apa meneh? Malah nyelimur malah nyetel waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil ngono jare Gibran wakile sampean wi Pak. Aduh, piye iki Pak? Pak macan asiane apa wis ora. Yap, sangat setuju dengan apa yang menjadi saran Bapak yang ada di video awal tadi, bahwa seharusnya apoteker pihak apotek harus menyediakan stok obat penenang atau peredah sakit kepala, karena kita tahu sendiri bahwa semakin kesini semakin kelihatan kebijakan Pak Prabowo semakin ngawur, semakin tidak masuk di akal, dan hal itu tentu membuat para pengagumnya, para pemilihnya, yaitu kaum 58%, akan merasakan penyesalan yang sangat besar, dan juga tentunya akan merasakan pusing karena apa yang menjadi kebijakannya Pak Prabowo ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Berbeda dengan kita yang memang tidak memilih Pak Prabowo, karena kita sudah tahu sendiri bahwa apa yang menjadi kualitas dari Presiden Pak Prabowo ini maupun wakilnya sangat-sangat memprihatinkan. Makanya kita tidak memilih. Nah, sahabat-sahabat, semakin kesini netizen semakin luar biasa ya apa yang menjadi kritikannya dan juga sindiran-sindirannya. Tidak hanya mencerdaskan tapi juga menghibur. Untuk itu langsung saja kita simak videonya, dan silakan sahabat-sahabat simak baik-baik dan tanggapin apa yang menjadi sindiran ataupun komentar para netizennya. Iya lur, tak kira macan, tiba macan jadi-jadian. Macane wis tuwa sisan. Kukune wis gak tajam. Siunge lho, kira-kira wis protol. Aku curiga iki siunge karo kukune macan iki wis protol. Dadine, ya mek omon-omon 58 nikmatilah. Pak Presiden yang terhormat, iki tanggal 29 Desember udan terus Pak Presiden. Penggayaan nyerata enek, beras entek, Pak Presiden. Mbok nganu, ini ki mbok diwehi dana korupsi Pak Presiden, nggak sah. Oke kaya 300 triliun kaya Harvey Mois bojone Dewi Sandra Pak Presiden. Dan ndak yo neng wis nggak sah oke 500 juta apa. 1 miliar ku sampean penjara aku Pak Presiden yo. Penjara 6 tahun setengah jera popo rasa sidang ben irit Pak Presiden. Wes mumet Pak Presiden, wes iki kabeh gelem Pak Presiden. Kanca-kancaku kabeh gelem kei dana korupsi, wes di penjara ora apa-apa, metu ke penjara padha oleh menikmati warisan. Oke? Mohon Pak Presiden, Indonesia miskin. Oke. Kacau. Hukum di Indonesia nggak adil kalau menurut saya. Korupsi 300 triliun hanya diponis di penjara 6,5 tahun. Waduh. Jangankan 300 triliun, aku mau guys 1 triliun aja. Di penjara 6 tahun mau saya. Hitung-hitungannya, kalau saya korupsi 1 triliun di penjara 6 tahun, 1 tahunnya kurang lebih 166 miliar guys.
Saya bagi lagi 12 bulan. Saya hitung-hitung mendekam di penjara per bulannya kurang lebih 13 miliar lebih per bulan. Mau aku, jangankan 300 triliun, 1 triliun aja mau gua. Ada nggak guys yang dikorupsi penjara saya deh? 6,5 tahun nggak apa-apa deh. 1 triliun aja nggak usah 300 triliun. Oke. Dan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Ya kalau pemimpin itu untuk rakyat, ya harusnya memikirkan rakyat, Pak. Ya. Kalau pemimpin di Indonesia ini niatnya memikirkan rakyat, jangan memeras rakyat, Pak. Oke lah, pajak itu sesuai aturan negara, gantinya penjajah dulu adalah upeti, ini adalah pajak, ya. Kita menyadari itu, Pak. Tapi namun kalau berlebihan, segala sesuatu yang didapatkan dari negara yang dikejar-kejar hanya pajak, ya boleh, Pak, pajak dikejar-kejar, tapi dikasih modal, Pak. Ya, Bu Sri selaku Menteri Keuangan, kalau jenengan ingin mungut pajak dari rakyat, kasih modal, ya toh. Nanti dicatat itu yang dikasih modal-modal itu kan catat 1 miliar, 10 miliar, 1 triliun. Nah, biar berkembang, Bu. Kalau sudah berkembang, karena itu sifatnya dipinjami oleh negara, tidak membungani, nah hasilnya baru dipajakin, Bu. Pak pemimpin Indonesia, jangan setiap rakyat mau bangkit, ya toh, hidupnya mau bangkit dari keterpurukan, usaha sudah mulai mau jalan, pangkas pajak, bebani pajak. Seperti itu namanya kerja tidak untuk rakyat, Pak. Kalau untuk rakyat, daripada anggaran-anggaran yang tidak jelas itu gelontorkan pada orang yang berkompeten terhadap usaha. Nanti setelah hasilnya tinggi, budgetnya berapa, untungnya berapa, pajakin. Gitu. Jadi pemerintah itu ngasih dulu modal ke kita ini loh, ke kita atau semua rakyat. Setelah nanti usahanya besar, itu duit pemerintah jangka panjang sambil mengembalikan pinjaman dari pemerintah, sambil hasilnya dikasih pajak. Itu namanya pemimpin yang memikirkan rakyat, tidak pemimpin yang selalu mencekik rakyat. Modal-modal sendiri, ya toh? Kita pinjam di sana, mengembalikan modal sendiri. Ada hasilnya matanya hijau, ada hasilnya bingung, cari pasal supaya bagaimana rakyat Indonesia itu bisa pajaknya masuk ke neraka. Oke. Tapi pikirkan juga. Terima kasih. Saya kira apa yang menjadi idenya Bapak yang di video terakhir sangat luar biasa. Kalau itu diberlakukan, artinya rakyat dan juga pemerintahan atau negara saling menguntungkan. Seharusnya jalannya seperti itu, daripada uangnya dimakan oleh si Muis yang kenyang dia dan keluarganya dan negara yang dirugikan. Lebih baik apa yang menjadi idenya Bapak yang ada di video terakhir tadi bisa diterapkan agar saling menguntungkan. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat dan juga menghibur sahabat-sahabat. Nah, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.